Baik teman-teman, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 2. Kaifahalukum, bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2A1 maupun kelas 2A2 ya. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar teman-teman ya, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah hari ini adalah hari apa teman-teman? Hari Selasa ya, tanggal 16 Maret 2021 atau bertepatan dengan 3 Sya'ban 1442 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita di pertemuan yang ke-9 teman-teman. Masya Allah. Dan hari ini temanya atau di pertemuan ini temanya adalah masih tentang tema bahasa ya. Kemudian materinya yaitu tentang pembatal-pembatal sholat. Teman-teman yang dirahmati Allah, di pertemuan yang ke-8 kita sudah mempelajari tentang hal-hal yang makruh dalam sholat. Nah, sekarang kita di pertemuan yang ke-9 ini kita akan mempelajari tentang apa tadi? Sudah Ibu sebutkan tentang pembatal-pembatal sholat. Nah, teman-teman, pembatal-pembatal sholat itu apa teman-teman ya? Pembatal-pembatal sholat itu adalah hal-hal yang menyebabkan sholat kita menjadi batal teman-teman. Namun sholat tersebut belum melepas kewajiban dan kita dituntut untuk melakukan sholat tersebut kembali. Jadi walaupun kita batal sholatnya, namun kita harus mengulang kembali sholat tersebut ya. Nah, bila kita melakukan salah satu perbuatan di bawah ini nanti Ibu sebutkan teman-teman ya, maka sholat kita menjadi batal. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika sholat agar sholat kita tidak batal teman-teman. Nah, di sini Ibu akan sebutkan perbuatan apa saja yang dapat membatalkan sholat kita. Teman-teman simak ya. Nah, yang pertama teman-teman, makan dan minum dengan sengaja. Hal ini termasuk pembatal sholat karena bertentangan dengan maksud sholat. Jadi apabila makan dan minum itu dengan sengaja, walau hanya sedikit, maka sholatnya itu batal. Jadi kan di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman niatnya untuk sholat, maka kita sholat ya. Bukan ketika kita sholat maka malah apa? Malah kita makan dan minum ya secara sengaja. Padahal di sana teman-teman waktunya sholat ya. Jadi kalau misalkan niatnya kita untuk sholat, maka teman-teman sholat dulu ya. Maka untuk makan dan minumnya nanti setelah sholat, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sengaja dan bukan untuk kepentingan sholat. Maksudnya adalah teman-teman ketika sholat berbicara ya dengan sengaja. Selain Al-Quran, zikir, dan doa itu dapat membatalkan sholat. Jadi pastikan apabila teman-teman sholat yang diucapkan itu adalah bacaan sholatnya, bacaan Al-Quran ya untuk sholatnya, dan zikir maupun doanya, bukan berbicara tentang yang lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan salah satu dari rukun atau syarat sholat. Maksudnya adalah apabila seseorang meninggalkan syarat, ya sudah Ibu sebutkan ya di pertemuan sebelumnya, kemudian rukun atau wajib sholat dengan sengaja padahal mampu melakukannya, maka sholatnya tidaklah sah. Misalnya begini, misalnya teman-teman waktu itu waktunya apa? Waktunya ruku. Nah, sebelum ruku pastikan teman-teman membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian teman-teman gerakan ruku.
Nah, pastikan mengucapkan Allahu Akbar, tidak meninggalkannya. Nah, contohnya seperti itu ya. Apalagi kita mampu mengucapkannya, maka kita ucapkan, teman-teman. Kemudian yang keempat, banyak melakukan gerakan yang bukan sholat. Maksudnya adalah gerakan yang memenuhi 3 syarat. Gerakannya banyak, berturut-turut, dan dilakukan bukan dalam keadaan darurat. Gerakan semacam ini adalah gerakan yang membatalkan sholat karena tidak boleh dilakukan saat sholat. Karena ketika sholat pastikan kita dalam keadaan khusyuk. Tentunya bersungguh-sungguh sholatnya, teman-teman ya. Dan gerakannya juga sesuai dengan gerakan sholat ya. Kalau misalnya teman-teman waktunya apa? Waktunya untuk sujud, maka teman-teman sujud. Bukan hanya duduk saja, tapi teman-teman sujud. Kalau misalnya waktunya teman-teman apa? Teman-teman berdiri, berarti teman-teman waktunya berdiri, bukan duduk. Ya, seperti itu. Atau misalnya teman-teman waktunya berdiri malah apa? Malah ke kanan, ke kiri ya, malah tengok kanan, tengok kiri, itu tidak boleh, teman-teman ya. Pastikan ketika kita sholat, baik itu ucapan maupun itu gerakan, pastikan sesuai sholatnya ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, tertawa terbahak-bahak, maksudnya adalah jika sekedar tersenyum tidak membatalkan sholat, teman-teman ya. Jika kita tersenyum tidak apa-apa ya, tidak membatalkan sholat. Adapun jika teman-teman tertawa apalagi terbahak-bahak teman-teman ketika sholat ya, maka itu membatalkan sholat, namun tidak membatalkan wudhu ya, menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jika kita mengulang sholat kembali, teman-teman, ibu ulangi lagi. Jadi teman-teman ya, apabila teman-teman tertawa terbahak-bahak ketika sholat, namun teman-teman wudhunya tidak batal. Jadi ketika teman-teman terbahak-bahak ketika sholat, maka secara otomatis sholatnya itu batal. Namun teman-teman diulang lagi ya, diulang lagi sholatnya dari rakaat pertama, karena wudhunya tidak batal, hanya sholatnya saja yang batal, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang keenam, tidak berurutan dalam pelaksanaan sholat. Maksudnya adalah apabila sholat fardu atau sholat 5 waktu ditunaikan pada waktunya, maka wajib dilakukan sesuai urutan pelaksanaannya. Contohnya, pelaksanaan waktu sholat subuh dilakukan setelah azan subuh berkumandang dan tidak diakhirkan waktu pelaksanaan sholatnya. Jadi pastikan kalau teman-teman waktunya subuh, setelah azan teman-teman ambil wudhu, atau ketika azan teman-teman ambil wudhu kemudian sholat, tidak diakhirkan ya. Misalnya kan tadi contohnya sholat subuh itu sekarang 4:30. Nah, ketika teman-teman mendengar azan langsung ambil air wudhu, kemudian kemudian sholat ya. Tidak nanti aku mah jam 6, tidak seperti itu, teman-teman ya. Kalau teman-teman waktunya subuh, maka subuh, tidak diakhirkan ya. Kemudian di sini ada lembar kerja siswa, teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman boleh diisi namanya, kemudian diisi kelasnya, kelas berapa, 2A berapa ya. Nah, di sini tugasnya itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, tuliskan 2 pembatal sholat. Silakan teman-teman boleh ditulis. Kemudian mengapa tertawa terbahak-bahak membatalkan sholat, teman-teman? Mengapa ya, teman-teman ya? Teman-teman boleh dikasih karena apa ya tertawa terbahak-bahak itu membatalkan sholat. Kemudian, apakah orang yang tertawa terbahak-bahak cukup diam dan melanjutkan sholat atau perlu wudhu lagi? Menurut teman-teman bagaimana? Tadi sesuai penjelasan ibu. Ketika teman-teman tertawa, kemudian setelah tertawa teman-teman diam, apakah sholatnya itu dilanjutkan setelah kita tertawa terbahak-bahak ataukah perlu wudhu lagi? Silakan teman-teman boleh dijawab ya. Silahkan, ibu yakin teman-teman bisa menjawabnya. Barakallahu fikum, teman-teman. Masya Allah sudah mendengarkan penjelasan materi dan lembar kerja siswanya. Mudah-mudahan teman-teman tuntas dan semangat ya belajarnya. Masya Allah.
Dan kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.